bikin kegiatan, bisa kumpul sama anak-anak yatim. Kebetulan juga sekaligus menuju bulan Ramadan, terus juga milad Adil yang ke-34 gitu ya. Yang pastinya seneng lah ya, bisa kumpul, bisa saling berbagi sama adik-adik yatim juga. Terus juga bisa kumpul keluarga juga hari ini, dan sahabat-sahabat juga yang bisa sempat hadir hari ini. Ya kayaknya udah request gitu ya, karena kemarin sempat ngobrol gitu, bikin acara ini juga benar-benar serba dadakan. Adil minta sama Mas Pasya, sayang gimana kalau misalnya pas ulang tahun tuh nyempetin bikin buat kumpul sama adik-adik yatim. Terus kata Mas Pasya ya udah buat aja, dan alhamdulillah dibantuin sama tim juga di sini, sama timnya Dedi, terus bisa bikin acaranya juga, dan alhamdulillah ternyata lancar. Iya berdekatan gitu kan jadwalnya, terus juga jadi pas banget sih menurut aku momen untuk bisa berbagi. Yang pasti nggak berasa banget menuju 34 tahun gitu kan. Kayaknya waktu tuh berputar cepat, terus juga alhamdulillah kita juga udah 12 tahun pernikahan ya. Pas banget sebenarnya, biasanya dirayainnya tuh barengan sama nanti ulang tahun pernikahan di tanggal 27, tapi karena kan 27 bulan puasa, jadi kayaknya nggak mungkin ada momen-momen buat kumpul-kumpul gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang juga ya bisa kumpul sama di pas tanggal 22 pas Adil ulang tahun. Terima kasih juga buat Mas Pasya, buat Dadi yang udah siapin, terus juga acaranya jadi lancar. Ya 13 tahun bersama ya, kayaknya waktu cepet banget ya. Baru kemarin gitu kayaknya ketemu, tahu-tahu udah 13 tahun, udah ditambahin lagi 4 anak gitu kan. Ini saya kira proses yang tidak mudah, tapi juga menyenangkan karena kami juga jalaninya juga bareng-bareng gitu kan, saling menerima kekurangan, saling mengisi ya. Tidak ada hal-hal yang kemudian saya kira membuat komunikasi kita juga menjadi rumit gitu ya. Semuanya konsep kami gimana caranya happy dikedepankan. Nah sekarang fokus kami sih bukan hanya lagi persoalan kita berdua, tapi ini anak-anak bagaimana sekolahnya, gimana agar supaya ini ada perubahan iklim dan lain sebagainya, ini kan kaitan dengan kesehatan anak-anak dan lain sebagainya, ini ya harus bisa kita jaga bareng-bareng. Kitanya juga harus fokus gitu kan, sehingga di usia-usia akan datang kita lebih matang, kita lebih siap ya, dan juga ya menuju cita-cita yang kita harapkan. Ya waktu itu ada 21 tahun berarti mau 21 tahun. Simple, sederhana, pertemuannya nggak ribet ya, dikenalin sama teman, terus saya ketemu juga langsung suka. Menurut Edo juga langsung ketemu juga langsung mau juga, maksud dalam artian langsung terbuka lah ya perasaannya gitu. Kita nggak ada tembak-tembakan sih waktu itu ya, nggak ada istilah gua suka sama lu suka sama gua, nggak ada, langsung jalan kita ya. Mungkin dalam hati udah kayaknya gue pacarnya dia nih kayak gitu, udah mulai ada cemburu-cemburu, berarti udah jadian nih kan gitu aja sih patokannya, sampai akhirnya pada satu titik di mana kami berkomitmen untuk serius, dan saya membuktikan melalui ketemu dengan orang tua di Bandung gitu kan. Saya juga kenalin Adil ke orang tua saya, keluarga besar, dan semuanya menerima. Begitu pula keluarga Adil juga semuanya alhamdulillah menerima. Ya udah sampai hari ini kita melaksanakan pernikahan 27 Maret 2011. Dan sekarang sudah dikaruniai 4 anak. Tadi saya baru ngomong, ibu kok kayak nggak ada perubahan gitu ya, kayak waktu pertama. Ya bedanya cuma berhijab aja. Ya, maksudnya dari semua hampir gak ada perubahan. Lebih ke ibu. Tentu sifat pasti akan ada yang bertambah, bukan berubah, bertambah. Kan dulu belum satu atap, sekarang sudah satu atap. Terus dulu belum punya anak waktu masih pacaran, sekarang sudah nambah anak, anaknya banyak gitu kan. Dulu belum ada kewajiban-kewajiban yang gimana, sekarang sudah banyak kewajiban. Ya pasti akan ada dalam konteks beban pasti kan ada bertambah ya kan, harus merhatiin suami, harus merhatiin apa gitu kan. Jadi ya harus dinikmatin. 99 euro waktu itu sama seperangkat alat sholat. Sebenarnya sebelum itu apa sih, menandakan apa? Asmaul Husna. Asmaul Husna, dan masih ada. Iya. Saya simpan. Saya agak tertib kalau gitu-gitu. Masih saya simpan sampai sekarang rapi, alhamdulillah. Nggak tahu deh, mungkin kalau harga euro agak naik baru kita tukar kan.
Waktu itu aja sederhana aja. Ya, memang Udah jadi suka aja. kebiasaan ya. Jadi Karena emang suka dari aja. dulu juga kayak gitu dan gak ada yang berubah gitu sama Mas Pasya. Jadi makanya itu yang bikin kita jadi romantis terus ya sayang. Makanya kadang-kadang kalau orang, aduh ini pasangan yang romantis banget gitu-gitu kan. Makanya kita kalau berteman nih sama Bang Umay, sama Bang Sultan ya kan, kita kalau jalan-jalan bareng suka ngeliatin kita kalau lagi pegangan tangan karena jadi pada ngikutin semua. Sebenarnya tidak ada yang dibuat-buat sih ya. Ya nyaman, yang pasti karena nyaman barangkali kan. Saya juga merasa tenang gitu kan, nggak ada hal-hal yang membuat saya juga menambah beban pikiran gitu. Jadi saya nyaman aja ya. Yang saya lakuin ya ya kayak hal-hal kecil tapi itu sebagai tuh suami romantis aja. gitu. Saya beberapa kali pernah negur. Ada hal-hal yang patut untuk ditegur pasti saya tegur. Pasti saya kasih itu kan namanya fungsi membina rumah tangga. Namanya juga membina kan. Nah, maka fungsi-fungsi itu juga dijalankan. Ada hal-hal misalnya contoh yang paling sederhana, Bu, itu jangan pakai baju itu misalnya gitu loh. Baju Hal-hal itu kecil. Istilahnya terlalu ketat misalnya gitu loh. Atau itu agak terbuka tuh gitu. Atau itu kayaknya bisa kebuka deh. Nah, gitu loh. Takutnya kamu lagi duduk atau lagi jongkok atau lagi apa. Itu hal-hal yang sederhana tapi saya detail. Nggak pernah. Kayak dari dulu zaman pacaran nggak pernah sih. Nggak 13 pernah tahun belum pernah tuh cemburu sekalipun gimana dengar gitu kata-kata kan. begitu belum pernah saya. Serius. Tapi kalau cemburu-cemburu kecil ada lah saya. Ada kalau cemburu ya. ada, tapi maksudnya kalau diomongin kayak tadi nggak ada. Aku tuh biasanya kalau cemburu malah diem gitu, nggak pernah yang diungkapkan. Mana dong malah nggak diungkapin? Ya paling nanti aku nangis. Udah sih ya aku tuh kan nggak bisa marah, bisanya nangis ya sayang. Jadi kalau misalnya gimana-gimana tuh pasti nangis. Gengsi kalau ada. Jadi nangis. Tapi yang pastinya kalau kita tuh kalau misalnya ada masalah bisa mungkin untuk nyelesain masalah itu pada saat itu juga gitu. Jadi jangan berlarut-larut gitu. Ya kan jadi baiknya. Yang pastinya kalau Adil sekarang sih karena mungkin Mas Pasya sibuk, Adil juga ada sedikit kesibukan gitu kan. Ya Adil harus sama-sama saling komunikasi yang baik, terutama kalau misalnya masalah kerjaan. Kalau kerjaan Adil jadi kayak nanya dulu, Dad, boleh nggak kalau misalnya Adil punya jadwal dalam bulan ini tuh ini gitu kan, nanti liburnya ini. Jadi kayak dikomunikasiin dulu karena menurut Adil tuh hal yang penting banget. Karena biasanya kalau ntar Mas Pasya yang nggak setuju, Adil ya jangan lakuin, takutnya ya bisa jadi perang juga ya sayangnya. Perang ya maksudnya ada sedikit keributan gitu loh. Makanya kita tuh belajar kayak bisa saling komunikasinya yang baik. Jadi mudah-mudahan tuh semuanya ke depannya tuh lancar. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.